ada mim sukun setelahnya huruf fa. Nah, perhatikan di samping. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1. Rumus 1 perhatikan, rumus 1 yang warna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu, saudara semuanya akan langsung dapat dengan mudah memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian juga memahaminya, maka insya Allah akan segera bisa lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah hingga bisa pergi umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 257. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 257 ini kemarin kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi video tidak terlalu lama, sehingga pembelajarannya bisa lebih efektif. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan pelan-pelan. Jadi walaupun kita belajarnya itu sedikit-sedikit saja, yang terpenting bagi kami akan berusaha semaksimal mungkin supaya Bapak dan Ibu saudara semuanya setelah menonton video-video kami dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga atas izin Allah bisa langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 257 ini. Pada bagian yang terakhir kita akan belajar dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal yang harus saudara ingat supaya nanti ketika kami jelaskan, Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung memahami penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Baik, mari kita bahas tajwidnya. Pertama, ula, la dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil.
Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 warna biru. Kalau kita mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran kita, berjumpa dengan huruf, di atas huruf tersebut ada ini, ada tanda baca fathah berdiri atau harokat fathah berdiri. Nah, bentuknya alif kecil seperti ini. Nah, harokat fathah itu kan ya mereng seperti ini, mereng di atas huruf seperti ini, namanya harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Seperti ini bentuknya. Tapi kalau harokat fathah itu bentuknya dia berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, nah, ini menandakan huruf kalau di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang. Ini pada awalnya namanya itu mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya berjumpa ini dengan huruf hamzah, tapi dia dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka dia menjadi mad wajib muttasil, berubah nama menjadi mad wajib muttasil. Sehingga mad wajib itu dibaca 4 sampai 5 harokat, 4 harokat sampai 5 harokat. 4 harokat atau kira-kira sepanjang 4 ketukan, 1, 2, 3, 4 atau 5 harokat, kira-kira 5 ketukan. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Jadi untuk mengenai bagaimana cara terbaik dalam menentukan mad dan juga cara terbaik dalam menentukan gunnah atau dengungan, silakan baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Nah, ini kita baca 4 hingga 5 harokat. Ulaika ashabun nar. Nah, seperti itu. 4 hingga 5 harokat atau 2 alif sampai dengan 2,5 alif. Nah, kemudian ha dibaca panjang. Masih di rumus 3 yang warna biru. Masih di rumus 3 yang warna biru. Ha dibaca panjang. Tanda panjangnya mana? Ini. Nah, ini ya ha dibaca panjang ini. Nih fathah berdiri nih atau alif kecil nih di atas huruf. Nah, ini tanda panjang nih. Hasilnya ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kalau ini tadi kan mad tabi'i tapi berjumpa dengan hamzah menjadi mad wajib. Kalau ini kan ha. Nah, di sininya nih kan bukan huruf hamzah. Nah, makanya ini yang mad tabi'i, ya, begitu. Tidak berubah namanya begitu. Kemudian di sini mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian di sini ada alif lam setelahnya huruf nun. Perhatikan di samping. Setiap alif lam kalau berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Itu alif lam berjumpa dengan huruf nun. Huruf nun termasuk huruf syamsiyah kan? Maka ini alif lam berjumpa dengan huruf nun. Karena huruf nun termasuk huruf syamsiyah, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sehingga huruf lamnya ini dibaca idgham. Nah, makanya alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Jadi ini cara membacanya itu lamnya dia nggak dibaca langsung masuk, langsung melebur ke huruf nun. Dari bu langsung ke huruf nun seperti itu. Bunar begitu, langsung masuk ke huruf nunnya. Dari bu langsung masuk ke huruf nun. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Nah, kita perhatikan di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil yang kami buat di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan seperti itu supaya saudara yang masih pemula dalam belajar tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Kalau kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin, itu huruf nun dan huruf mimnya juga ada tanda tasydidnya, tapi dia bukan gunnah. Maka supaya tidak keliru kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Tapi nanti kalau ada orang bertanya, apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid? Jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah begitu. Catatan kecil itu tidak perlu dijelaskan begitu. Itu kami buat seperti itu supaya saudara yang masih pemula tidak keliru dalam menentukan hukum seperti itu. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, kita perhatikan juga di sininya nih, ada harokat apa. Kalau ada nun bertasydid sebelumnya ada harokat fathah, kasrah atau dhammah, berarti nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid ini sebelumnya nih ada harokat dhammah nih, berarti ini nun bertasydidnya hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah maka cara membacanya itu digunnahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Kita gunnahkan. Ashabun, di bagian bunnya kita tahan, kita panjangkan sejenak. Bunnar, seperti itu. Kemudian nar,
Ini namanya adalah mad arid lisukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak rumus 3. Rumus 3 yang warna hitam sekarang. Perhatikan rumus 3 warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif yang disambung dengan huruf nun. Ada huruf alif, sebelum huruf alif ini ada nih harokat fathah. Nih baris 1 mereng di atas nih harokat fathah namanya, atau baris fathah atau tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Maka rumus 3 yang warna hitam itu secara singkatnya huruf alif itu pasangannya ini harokat fathah ini, sehingga ini dibaca panjang. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Kita gunakan garis, mungkin masih ada saudara yang masih mungkin bingung. Seperti ini. Nah, ini ada alif sebelumnya ini harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Ini pada awalnya namanya mad tabi'i. Ini ya, kalau kita tidak berwakaf di sini, kita tidak berhenti untuk mengambil napas di sini, kita tidak berhenti di sini, tidak berwakaf di sini, kita teruskan ashabun narihum dan seterusnya, maka dia tetap mad tabi'i, ya, nama madnya itu. Tapi tadi kita bacanya kan kita berwakaf di sini, kita memutus bacaan di sini ya, berhenti di sini untuk mengambil nafas. Maka kalau kita berwakaf di sini, maka ini menjadi mad arid lisukun. Kenapa begitu? Karena mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau huruf yang kita matikan. Maka dia berubah nama menjadi mad arid lisukun. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf ro. Ini kalau kita berwakaf di huruf ro kita baca nar, jangan dibaca nari, jangan, tapi huruf ro-nya kita sukunkan atau kita matikan. Kenapa begitu? Kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita itu berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan atau kita matikan. Ini kita berwakaf tepat di huruf ro. Huruf ro tidak dibaca panjang, makanya hurufnya ini kita sukunkan sehingga dibaca nar begitu. Kalau kita berhenti di huruf ro ini. Kemudian kalau kita berhenti di huruf ro, kan huruf ro-nya ini sukun karena disukunkan atau mati karena dimatikan. Kalau huruf ro itu sukun, kita perhatikan harokat sebelumnya itu apa begitu. Kalau ada huruf ro sukun, di sininya nih ada harokat fathah atau dhammah, maka huruf ro sukunnya ini dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga ini nar itu kita tebalkan, nar tebal. Tapi kalau kita tidak berwakaf di huruf ro, tidak berhenti di huruf ro, kita teruskan ulaika ashabun narihum. Huruf ro-nya dibaca tipis. Kalau berwakaf di huruf ro-nya dibaca tebal seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf jaiz, yang bermakna kita itu kalau menemukan wakaf jaiz ini maksudnya itu kita boleh berwakaf, juga boleh diwasolkan, boleh berhenti di sini boleh, mau tidak berhenti di sini juga tidak apa-apa kalau menemukan tanda wakaf jaiz seperti ini. Kemudian di sini ada mim sukun setelahnya huruf fa. Perhatikan di samping hukum mim sukun ada tiga fokus yang di kotak nomor 3, izhar syafawi. Jadi kalau ada huruf mim sukun di sininya nih, huruf mim sukun, huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau mungkin saudara pernah belajar dengan guru ngajinya, terus guru ngajinya bilang ini huruf mati, itu maksudnya huruf sukun sama saja. Ada huruf mim, ada tanda sukun, setelahnya itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun nih, setelahnya kan huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Karena izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung, itu jadi dibaca pendek saja. Hum fiha, seperti itu. Hum fiha, jangan dibaca hum fiha, jangan, baca pendek saja. Hum fiha, seperti itu. Kemudian fi dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1. Rumus 1 perhatikan, rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Jadi ya sukun itu pasangannya ini harokat kasroh, sehingga
menyebabkan huruf yang memiliki harokat kasrah ini dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah ini dibaca panjang. Singgahnya fi dibaca panjang. Ada tabi'i, panjangnya itu 2 harokat. Hum fiha, begitu. Kemudian ha dibaca panjang. Kembali ke rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Ini tadi sudah detail kami jelaskan. Sehingga huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Fiha, mad tabi'i baca 2 harokat juga. Fiha khalidun. Kha dibaca panjang. Kembali ke rumus 3 yang warna biru. Tanda panjangnya ini fathah berdiri di atas suatu huruf atau alif kecilnya. Kha dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Khalidun, begitu. Kemudian dun dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan rumus 2. Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw ini tanda sukun. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Jadi kalau membaca Al-Quran, kita perhatikan ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Seperti rumus 2 yang warna hitam itu. Nah, kemudian mad tabi'iynya berjumpa dengan ini. Nah, ini sama dengan yang di atas ini tadi penjelasannya. Berjumpa dengan huruf yang disukunkan, berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Jadi kalau mad arid li sukun itu boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Quran, kalau bertemu mad arid li sukun kita baca 2 harokat, semuanya kita baca 2 harokat. Tidak boleh selang-seling, di atas baca 2 harokat, di bawah dibaca 6 harokat, bawahnya lagi baca 4, tuh nggak boleh. Harus sama, konsisten seperti itu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun ini. Nah, ini kan kita baca khalidun, jangan dibaca khaliduna, jangan, tapi dibaca khalidun. Kenapa kok disukunkan? Ya sama penjelasannya dengan di atas. Karena kita berwakaf, berhenti tepat di huruf nun. Kalau kita membaca Al-Quran berwakaf, berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf nun tidak dibaca panjang, makanya hurufnya itu kita sukunkan. Sehingganya dibaca khalidun. Seperti itu. Kami doakan semoga yang belum lancar bisa segera lancar, yang belum paham tajwid semoga bisa segera memahami tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.